Oke guys, ini contoh gulma yang bermanfaat bagi tumbuhan kelapa sawit itu tuh. Seperti ini kenapa dibiarkan? Karena I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out that dirty old thoughts. I'm the guap with it. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Raja Brondol. Bagi Anda petani sawit atau yang tertarik dengan dunia sawit, channel ini adalah tempat yang tepat di mana dapat berbagi informasi dan tips seputaran kelapa sawit. Bagi kita petani kelapa sawit tentunya ingin mendapatkan hasil buah yang melimpah. Bagaimana tipsnya? Yaitu terletak pada perawatan ya. Kebetulan hari ini kegiatan kita adalah di perawatan, mana kita juga harus mengendalikan gulma yang ada di kebun kelapa sawit. Pengendalian gulma seperti apa sih yang bermanfaat bagi perkebunan kelapa sawit atau bagi tanaman kelapa sawit? Ada berbagai persepsi petani kelapa sawit, yaitu dimana ada yang petani senang melihat kebunnya itu tidak ditumbuhi oleh gulma sama sekali, atau mereka membasmi gulma secara habis. Ada juga petani kelapa sawit yang sengaja gulmanya itu tidak dihabiskan ya. Meskipun sebagian besar gulma dianggap sebagai hama yang merugikan tanaman budidaya, beberapa jenis gulma justru memiliki manfaat bagi tanaman kelapa sawit. Gulma sengaja dibiarkan atau bahkan sengaja ditanam di area kebun kelapa sawit yang disebut dengan metode vegetatif. Metode ini melibatkan penggunaan tanaman penutup tanah atau legume cover crop sebagai sarana konservasi tanah dan air. Sisi ini berperan dalam menekan pertumbuhan gulma, melindungi tanah dari sinar matahari langsung, menahan air hujan, mengurangi aliran permukaan, menjaga kelembaban tanah, dan meningkatkan kesuburan tanah sebagai pupuk hijau. Salah satu tanaman yang cukup populer yaitu tanaman kacang-kacangan, atau bisa dikenal oleh daerah Bangka itu mengkuna. Namun terlepas dari itu semua, gulma juga perlu untuk dibasmi. Kenapa? Agar pertumbuhan tanaman kelapa sawit dapat maksimal. Ini kebetulan kita lagi atau melakukan kegiatan penyemprotan ya di kebun kelapa sawit. Tentunya untuk herbisida itu sendiri punya takaran dosis yang sesuai dengan anjuran ya, agar tidak merugikan bagi tanah yang nantinya akan pengaruh ke pohon kelapa sawit itu sendiri atau ke kelapa sawit itu sendiri. Nah, ini penampakan lahan yang beberapa hari setelah disemprot atau setelah dibasmikan menggunakan herbisida ya guys. Cuaca hari ini cukup bagus dan beberapa hari ke belakang juga cukup bagus. Kita ke area lain. Nah, ini penampakan sebelum dibasmi dengan herbisida ya guys. Itu dapat terlihat itu yang dibersihkan itu hanya area piringan saja. Nah, ini kita lanjutkan penyemprotan di gang sawit selanjutnya. Nah, itu dapat terlihat jelas ya, itu penyemprotannya di piringan sawit juga. Itu boleh ya guys, dengan dosis kalau bisa lebih rendah dibanding area lainnya. Nah, selain dari mengkuna yang kita bahas sebelumnya. Oke guys, ini contoh gulma yang bermanfaat bagi tumbuhan kelapa sawit itu tuh sendiri. Ini kebetulan yang udah tahunan ya, mungkin udah di atas berapa tahunan ini. Nah, seperti ini kenapa dibiarkan? Karena bisa jadi untuk gulma ini juga sarangnya itu musuh hama itu sendiri ya, musuh hama itu sendiri. Jadi hamanya ada serangga pembasmi hama dari pohon sawit itu sendiri ya guys ya. Nah, itu guys, seperti yang saya katakan sebelumnya, ini merupakan tanaman pakis pedang ya. Tanaman ini menjadi tempat tinggal bagi predator hama pemakan daun kelapa sawit seperti
Karena itu tanaman ini dibiarkan saja. Oke, lanjut ke berikutnya. Di belakang ini juga itu. Nah, kita bisa lihat ini sangat jelas terlihat ya guys, cuman di piringan pohon sawitnya saja itu yang dibersihkan, sedangkan sekitarnya tidak. Itu ya, itu juga salah satu fungsi untuk tanaman kelapa sawit itu sendiri. Kenapa? Karena gulma itu juga diperlukan untuk tanah ya. Gulma itu sendiri kan bisa menyerap air, menampung air. Sedangkan pohon sawit itu butuh banyak air. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan ragu untuk membagikan ke teman-teman petani lainnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.